Jadi dia bikin acara sendiri, dia bikin komunitas sendiri, dia bikin Injil sendiri, lalu dikasih nama Injil itu dengan nama-nama para rasul. Makanya muncul Injil Thomas yang katanya Yesus membuat mujizat dari tanah dibentuk seperti burung merpati, lalu ditiup menjadi burung sungguh-sungguh. Itu dari abad keempat. Injil Tufuliah atau The Arabic Gospel of Infancy, itu dari abad kelima, aslinya dari bahasa Aramaik, yang mengatakan Yesus ketika masih bayi digendong ibunya Bunda Maria, dia sudah bisa bicara. Itu dari abad kelima, teks Arabnya dari abad ketujuh. Ya, semuanya ini hasil pemalsuan dari abad-abad kemudian yang tidak memiliki kesinambungan sejarah dari abad pertama. Itu zamannya Marcion. Bapak Ibu, saudara-saudara, untuk mendasari perbincangan kita tentang ajaran-ajaran yang menjadi fenomenal pada zaman akhir, kita bisa membaca firman Tuhan dari 1 Yohanes pasal 2, mulai dari ayat yang ke-18. Anak-anak, jadi saya akan membaca dari Alkitab Terjemahan Baru edisi 2. Edisi 2 Lembaga Alkitab Indonesia nanti. Kadang-kadang ada sedikit penekanan yang berbeda, tapi silakan dibandingkan dengan TB edisi pertama ya. Ini TB edisi kedua. Anak-anak, inilah waktu yang terakhir, dan seperti yang telah kamu dengar bahwa antikristus akan datang. Sekarang telah bangkit banyak antikristus. Dan hal inilah yang kita mengetahui bahwa waktu ini benar-benar waktu yang terakhir. Memang mereka berasal dari kita, tetapi mereka bukan bagian dari kita. Sebab jika mereka bagian dari kita, tentu mereka tetap bersama kita. Tetapi hal itu terjadi supaya nyata bahwa mereka semua bukan bagian dari kita. Namun kamu telah beroleh pengurapan yang dari yang kudus, yang dengan demikian kamu semua mengetahuinya. Aku menulis kepadamu bukan karena kamu tidak mengetahui kebenaran, tetapi justru karena kamu mengetahuinya dan karena kamu juga mengetahui bahwa tidak ada dusta yang berasal dari kebenaran. Siapakah pendusta itu? Bukankah dia yang menyangkal bahwa Yesus adalah Kristus? Inilah antikristus, yaitu dia yang menyangkal baik Bapa maupun anak. Sebab siapa yang menyangkal anak, ia tidak memiliki Bapa. Siapa yang mengakui anak, ia memiliki Bapa. Adapun kamu, apa yang telah kamu dengar sejak semula harus tetap tinggal dalam kamu. Jika apa yang telah kamu dengar sejak semula itu tetap tinggal dalam kamu, kamu akan tetap tinggal dalam anak dan di dalam Bapa. Inilah janji yang telah dijanjikannya sendiri kepada kita, yaitu hidup yang kekal. Nah, saudara-saudara, teks ini sebetulnya terkenal sekali ya, dikaitkan dengan fenomena pengajaran sesat pada akhir zaman. Dan itu dalam surat Yohanes yang pertama, pasal 2 ayat 18 itu ditengarai tentang seorang antikristus yang akan datang. Seorang antikristus akan datang, berarti belum datang. Ayat ini ditulis oleh Rasul Yohanes ketika beliau dalam masa-masa tuanya berada di kota Efesus. Jadi itu ketika dia menghadapi banyak ajaran yang merongrong gereja. Namun di sini ada dua penekanan. Yang pertama, seorang antikristus. Berarti belum datang, akan datang. Tapi sekarang ini artinya pada masa Rasul Yohanes sudah banyak antikristus. Inilah tandanya bahwa ini adalah masa-masa yang akhir. Jadi ada dua antikristus di situ. Antikristus dalam bentuk tunggal, seorang antikristus yang akan datang.
Tapi sejak zaman Rasul Yohanes itu sudah mulai ada antikristus yang sudah mengganggu pengajaran para rasul. Dan ayat berikutnya setelah ayat 19 menggunakan kata mereka. Berarti yang dimaksudkan mereka ini kan kata jamak kan, berarti antikristus tadi. Ya, tidak secara khusus merujuk kepada antikristus yang akan datang, yaitu antikristus besar itu. Nah, kita selama ini di gereja kan, khususnya di gereja karismatik itu kan takut sekali dengan angka 666 ya kan. Yang ditekankan itu yang eskatologi itu. Sampai kemudian dulu ada ulang tahun Metro TV yang ke-6 itu tuliskan 6 melingkar-lingkar, katanya itu antikristus sudah datang, padahal bukan itu. Kita lupa bahwa sesungguhnya yang real terjadi, karena ini yang sedang terjadi sejak zaman para rasul, itu adalah gangguan para antikristus. Dan itu nampak dari fenomena pengajaran sesat. Nah, pertanyaannya, pengajaran sesat apa yang diawali pada sejarah gereja? Satu. Kedua, apa ciri-ciri antikristus itu secara etimologis, asal-usul kalimatnya, dan secara teologis kira-kira seperti apa bentuk penyesatannya itu. Dari rangkaian ajaran sesat di abad 2 awal ini, abad ketiga, abad keempat, nanti kemudian gereja melakukan konsili. Konsili itu sebetulnya juga memberantas ajaran-ajaran sesat itu. Konsili yang pertama dilakukan gereja-gereja sebelum perpecahan, itu konsili Nisea. Ketika gereja diganggu oleh ajaran Arius yang menyangkal keilahian dan ketuhanan Yesus. Itu tahun 325. Lalu muncul lagi konsili oikomenis yang kedua, tahun 387, membahas ajaran tentang Allah Tritunggal. Lalu muncul lagi ketika pribadi Kristus diperdebatkan, maka gereja tiba pada kesimpulan, Kristus itu sepenuhnya Allah sebagai firman Allah dan sepenuhnya manusia ketika dia turun ke dunia menjadi putranya Bunda Maria. Muncullah konsili Efesus yang waktu itu menghadapi ajaran Nestorius. Ajaran itu muncul ya kemudian dari tahun 341. Lalu masih ada yang berikutnya lagi, peristiwa Kalsedon dan seterusnya 451 sampai gereja modern. Jadi artinya jauh-jauh hari Rasul Yohanes sudah memberikan sinyal bahwa pada masanya itu sudah mulai muncul penyesatan. Lah, lalu cirinya apa sekarang? Pertama kita lihat secara etimologis ya. Dalam ulasan gramatikal eksegesi itu. Itu adalah kata dagala. Jadi antikristus itu bahasa Yunani. Itu sebenarnya terjemahan dari bahasa Aramaik. Bahasa Aram itu bahasa yang dipakai Tuhan Yesus sehari-hari. Itu Mesiha Dagala. Jadi Mesiha itu bahasa Ibraninya Ha-Masiah. Ini bahasa Aram untuk kata sandang tetap itu di belakang. Jadi Masiha artinya The Mesiah atau Ha-Masiah. Kalau bahasa Ibrani kata sandang tetap itu di depan. Kalau bahasa Aramaik kata sandang tetap di belakang. Jadi Mesih ditambahi A, jadi Mesiha itu artinya Ha-Masiah, Al-Masih. Lalu Dagala itu artinya ada dua. Kalau kita membaca di dalam Matius 24 ayat 24, di situ diterjemahkan dengan pseudo Kristos. Pseudo itu artinya palsu. Kristus palsu. Tetapi dalam 1 Yohanes pasal 2 itu diterjemahkan anti Kristus. Jadi anti itu melawan. Makanya ciri anti Kristus itu memalsu atau meniru sekaligus melawan. Nah, mari kita cari sendiri. Kira-kira kekuatan besar apa di dunia ini yang
meniru kekristenan sekaligus memalsu kekristenan. Banyak orang-orang Protestan yang menerima warisan konflik abad lalu. Antikris itu Katolik gitu, tidak ada hubungannya. Wong Katolik itu sepanjang zaman memuliakan Tuhan Yesus. Soal terjadi perbedaan penafsiran itu kan tidak mengganggu ajaran utamanya. Katolik ditolak tapi kelompok-kelompok bidat-bidat baru malah diterima. Bener enggak? Ini yang sering muncul, makanya saya itu kalau ngomong itu kadang-kadang ya vulgar itu supaya tidak ada dusta di antara kita. Ya kan? Jelas itu antikristus itu cirinya melawan sekaligus memalsu. Nah, kita bisa meneliti itu. Pertama kali, ciri antikristus yang meraga atau mengambil tubuh secara wadak, secara fisik dalam bentuk ajaran-ajaran sesat. Itu mereka asalnya dari kita. Tapi karena tidak benar-benar, ya artinya mengikuti ajaran yang benar, akhirnya dia terpisah dari kita. Itu ajaran bidat maksudnya di situ. Nah, bidat itu cirinya yang pertama itu tadi, memalsu atau meniru, dan yang kedua itu adalah ajaran yang melawan. Jadi kalau Anda menghadapi sebuah ajaran yang terang-terangan melawan kan mudah menghadapinya. Ya toh? Misalnya kalau bicara tentang ateisme yang agresif melawan kekristenan itu kan jelas. Ini orang yang tidak bertuhan kan mudah sekali melawannya. Tapi kalau kami juga pengikut Yesus, kami lebih tahu dari ajaran Yesus, kami menyempurnakan ajaran Yesus, kan lebih sulit. Wong ngakunya ikut Yesus kok. Lah ini yang terjadi. Jadi memalsu dan meniru, tapi sebenarnya dia melawan inti kekristenan. Nah, kita kan bisa melihat dari sejarah. Pada zaman abad-abad awal, itu gereja sudah menghadapi ajaran sesat ini. Yaitu apa? Gereja yang memisahkan Yesus dari Kristus. Ini bukan gereja, komunitas, sorry. Yesus itu kan sosok kemanusiaan yang lahir ke dunia itu kan. Makanya malaikat berkata, anak yang dilahirkan itu akan disebut Yesus, karena dia akan menyelamatkan umatnya. Jadi Yesus itu bukan nama Allah. Yesus itu nama kemanusiaan firman yang menjadi manusia. Nah, lalu Kristus itu artinya yang diurapi, dia yang diurapi. Itu makna yang sesungguhnya. Karena yang memaknai itu orang Yahudi, maka setiap raja yang diurapi Tuhan namanya Masiah. Masiah itu yang diurapi dengan minyak. Kegagalan demi kegagalan dalam sejarah Israel, setiap raja dilantik gagal, akhirnya muncullah pengharapan dia yang satu-satunya diurapi, yaitu juru selamat pada akhir zaman. Makanya dari Masiah, artinya yang diurapi, lalu mereka menunggu Masiah, satu-satunya yang diurapi sebagai juru selamat. Kira-kira seperti itu munculnya kata Masiah itu. Tapi oleh orang Gnostik itu ajaran sesat yang tidak bisa diverifikasi. Ajarannya itu benarnya dari mana, subjektif sekali. Pokoknya dia menerima wahyu yang menyempurnakan, itu ciri ajaran Gnostik. Dan tidak bisa di cross check secara historis. Gnostik itu muncul sejak abad pertama akhir. Dan yang menghadapi itu Rasul Yohanes. Makanya perhatikan, banyak rasul yang meninggal sebelumnya. Matius wafat sebagai martir, Markus wafat sebagai martir. Padahal Markus tidak lebih tua daripada Yohanes. Dia mati duluan tahun 68 Masehi di Mesir. Tapi Yohanes itu sampai umur 96 tahun gak mati-mati. Rupanya Tuhan masih punya urusan dengan dia, disuruh menuntaskan ajaran-ajaran sesat. Jadi kira-kira nanti termasuk saya usianya panjang. Karena tugasnya juga untuk memberantas mereka-mereka yang suka memutar balikkan Alkitab itu kan. Itu Yohanes meninggal di Efesus tahun 96. Dan sebelum dia meninggal itu dia menghadapi ajaran sesat ini. Salah satunya perwujudan ajaran itu dilakukan oleh orang yang bernama Kerintos, bukan Korintus. Kalau Korintus nama kota, Kerintos itu mengajarkan begini: tidak selamanya Yesus itu Kristus. Jadi Kristus itu dipahami sebagai roh besar
yang tinggal pada Yesus yang kelihatan itu. Lah roh itu kadang-kadang datang, kadang-kadang pergi. Gitu. Ajarannya memang aneh-aneh itu. Kapan dia datang? Ketika Yesus dibaptis. Kapan dia pergi? Ketika Yesus disalib. Makanya kemudian ada kaitannya dengan itu, kita baca di Yohanes pasal 5. Yohanes pasal 5 ayat 6. Inilah dia yang telah datang melalui air dan darah, yaitu Yesus Kristus, bukan saja dengan air, tetapi dengan air dan dengan darah. Rohlah yang memberi kesaksian, karena roh adalah kebenaran. Jadi jelas di sini ya, datang dengan air dan datang dengan darah. Apa artinya datang dengan air? Pada saat dia dibaptis. Engkaulah anakku, pada hari ini aku berkenan kepadamu. Engkaulah anakku yang kuasihi, kepadamu lah aku berkenan. Jadi saat itu katanya kaum Gnostik, roh itu datang memasuki Yesus di dunia. Ketika Yesus disalib, roh itu pergi lagi. Makanya model kristologi sesat yang saya namakan kristologi teh celup inilah Yohanes menulis pasal ini, pasal 5 ayat 1. Di ajaran ini meresahkan gereja. Maka dia mengatakan, Yohanes mengatakan, Yesus itu tidak hanya menjadi Kristus saat dia dibaptiskan, lalu dipermaklumkan dari surga, engkaulah anakku yang kukasihi, kepadamu lah aku berkenan. Tetapi juga ketika Yesus mati, itu karya yang utuh. Yesus selama-lamanya adalah Kristus. Itu yang pertama. Yang kedua, ajaran yang kedua, dari kelompok yang sama ini, dia menyangkal Yesus itu tidak sepenuhnya jadi manusia. Jadi Yesus itu hanya tampaknya manusia, tapi dia tidak benar-benar menjadi manusia. Itulah yang kemudian direaksi oleh Yohanes pasal 4 mulai dari ayat 1. Saudara-saudara yang terkasih, janganlah percaya kepada setiap roh, tapi ujilah roh-roh itu apakah mereka berasal dari Allah. Sebab banyak nabi-nabi palsu bermunculan di dunia. Dengan demikian kamu mengenal roh Allah, setiap roh yang mengaku bahwa Yesus Kristus telah datang sebagai manusia berasal dari Allah. Dan setiap roh yang tidak mengaku Yesus, maksudnya Yesus yang telah datang sebagai manusia, tidak berasal dari Allah. Roh itu adalah roh antikristus, dan tentang dia kamu dengar bahwa ia akan datang dan sekarang ini sudah ada di dalam dunia. Jadi penyesatan terbesar itu terjadi pada akhir zaman dengan kedatangan antikristus yang tunggal tadi. Tetapi fenomena itu sudah mulai dari abad ke abad. Nah, itulah kemudian kalau kita runut dalam sejarah gereja, itu kita tidak salah persepsi lagi. Jadi kalau Korintus itu ajarannya belum terlampau terang-terangan, Marcion ini sangat terang-terangan. Marcion ini penerusnya Korintus. Suatu saat katanya sejarah ini, yang nulis sejarah ini adalah Irenaeus. Irenaeus itu muridnya Polikarpus, dan Polikarpus muridnya Rasul Yohanes. Itu tulisannya terpelihara semua sampai hari ini. Salahnya gereja modern tidak mau belajar dari akar sejarah. Akibatnya bingung begitu diserang. Yesus baru jadi Tuhan dilantik tahun 325 kita heboh. Maka saya selalu mengatakan para apologet Kristen, keunggulan kekristenan itu adalah data-data yang lengkap. Nah, kalian kalau diajak adu ayat jangan mau. Karena kalau adu ayat kita mesti kalah. Kenapa kalah? Karena belajar Alkitab ini tidak mudah. Ini buku yang mencakup kurun waktu sekitar 1500 tahun. Bahasanya kitab Taurat, kitab Kejadian, Keluaran, Imamat, Bilangan, Ulangan, kalendernya coba cari hari Paskah. Bulan Paskah bukan Nisan. Nisan itu baru muncul setelah zaman pembuangan. Lah kalau orang tidak paham, lah ini ayat Alkitab saling bertentangan. Loh, zamannya berbeda, nama kalendernya juga beda, dipersoalkan. Nah, terus kemudian dibandingkan misalnya satu kitab yang namanya Quran. Nah, Quran itu kan kitab yang muncul dari satu zaman. Satu zaman, satu nabi yang diyakini sebagai penerima wahyu, satu bahasa, ya lebih mudah belajarnya. Ya kan? Kalaupun belajar sejarah cukup sejarah abad ke-7. Kalau belajar arkeologi cukup arkeologi zaman Nabi Muhammad. Lah ini apa arkeologi zaman Romawi cocok untuk masanya Daniel, cocok untuk masanya Musa. Itu berbeda-beda coba.
Mene tekel urfasin itu bahasa apa? Itu enggak ada dalam bahasa Ibrani, enggak ada dalam bahasa Aram, enggak ada dalam bahasa, itu bahasa Persia. Kenapa bahasa Persia? Karena waktu itu konteksnya pembuangan Babel. Itu loh saudara-saudara. Jadi ada banyak hal yang sesungguhnya secara metodologis kita ini keliru. Keliru dalam apa? Meladeni orang-orang yang sok usil ngurusi agama orang. Padahal kita tidak pernah ngurusi mereka. Lah kita jangan mau terjebak. Kalau kita mau terjebak, kita ngomong kitabnya orang itu bisa masuk penjara. Karena dianggap melakukan tindak pidana penodaan agama. Tapi kalau mereka yang ngomong hanya dihukum 4 bulan. Kalau yang ngomong itu Kristen 10 tahun kan gak imbang ini. Menghadapi ketidakadilan seperti ini musuhnya hanya ilmu pengetahuan. Bukan emosi. Ya jadi strategi militansi aja gak cukup. Militansi tanpa strategi adalah kekalahan. Makanya kita jangan menjadi petinju yang sembarang memukul. Nah kembali kepada antikristus tadi. Jadi cirinya antikristus yang dihadapi oleh generasi kemudian itu dikembangkan. Siapakah roh antikristus itu? Yang telah menyangkal Yesus telah datang jadi manusia. Ya, berarti itu ajaran apa itu? Gini loh kira-kira kalau ngomong lebih dalam lagi ya. Zaman sebelum kekristenan muncul di bumi ini, dunia waktu itu sudah diisi dengan berbagai spekulasi melalui filsafat Yunani. Nah ini saya ngomong sekilas saja supaya tidak panjang lebar. Karena ini terkait dengan ketuhanan Yesus yang katanya mengambil alih filsafat Yunani, ketuhanan Yesus yang katanya pagan. Rata-rata orang yang mau begitu juga nggak ngerti filsafat, nggak ngerti teologi, nggak ngerti sejarah lagi. Jadi kalau sekedar otak-atik ayat ngapain kita harus ngomong agama orang? Ya, jadi ada 2 filsafat yang ekstrim bertentangan satu sama lain. Satu yang disebut filsafat Parmenides. Filsafat ini mengajarkan bahwa realitas atau keberadaan ini sifatnya tunggal, tidak terbagi, tidak berubah. Segala sesuatu itu tetap tidak berubah. Hanya misalnya kalau satu panah sekarang di sini, pada waktu detik kesekian dia ada di sini, pada waktu ini dia melesat di sana. Panahnya ini tetap sama, hanya waktu yang membuat dia berada di tempat yang berbeda. Nah itu, yang begini nih, memang kalau kita tidak ngerti pun juga nggak apa-apa. Tapi paling tidak jangan awam. Musuhnya dari filsafat ala Parmenides itu adalah Heraklitos. Heraklitos itu mengatakan begini, segala sesuatu itu berubah. Satu-satunya yang tidak berubah adalah perubahan itu sendiri. Jadi semuanya itu berubah. Karena itu dunia itu semuanya berubah, tidak ada yang bisa dijadikan rujukan, semuanya nisbi. 2 filsafat yang saling bertentangan itu didamaikan oleh Plato. Plato mengatakan Epimenides benar, Parmenides benar, Heraklitos juga benar. Yang dikatakan realitas atau keberadaan itu tidak berubah, tetap itu di alam ide. Alam ide itu tidak tersentuh oleh indera kita. Lah, Parmenides segala sesuatu tetap itu di sana. Sebaliknya, Heraklitos segala sesuatu berubah itu di dunia yang kita huni sekarang ini. Segala sesuatu berubah, nisbi, tidak ada yang bisa dibela mati-matian, tidak ada yang bisa pegang mati-matian, semuanya akan lewat dan berubah. Lalu Plato mencontohkan, ada orang yang terpenjara di gua, tapi kepalanya ada di mulut gua. Ketika ada sapi lewat di situ misalnya, dia menyangka bayangan sapi itu adalah sapi, padahal itu hanya bayangan. Ketika ada pohon diterpa matahari, dia nganggap bahwa bayangan pohon itu adalah realitas, padahal cuma bayangan. Ketika dia keluar dari penjara, dia tahu, oh semua itu hanya bayang-bayang. Dunia ini relatif, karena dia menjadi bayang-bayang dari dunia ide yang akan datang. Itu basicnya seperti itu kira-kira. Nah kemudian orang Yunani, dari pandangannya Plato itu lahir yang namanya Neoplatonisme. Misalnya dipimpin oleh Plotinus, Antonius Sakas. Dia mengatakan begini, karena Allah itu ada di alam ide, maka Allah tidak pernah bisa disentuh oleh kita ciptaan, kosmos, manusia, antropos. Karena manusia itu tinggal di alam
yang temporal ini. Sementara Allah itu ditinggal di dunia ide yang tak terseberangi. Untuk berkomunikasi tidak mungkin karena itu tidak terseberangi, tidak terjembatani. Makanya ada yang menjembatani. Itulah yang disebut logos. Logos itu bukan Allah dan bukan manusia, bukan theos, bukan pula antropos, bukan theos juga bukan bagian dari alam semesta atau kosmos. Jadi logos itu di tengah-tengah. Nah, melalui logos inilah dijembatani antara yang sebelumnya tak terjembatani, antara Allah dengan manusia. Nah, seperti itu. Nah, kemudian ketika Alkitab diterjemahkan ke dalam bahasa Yunani di Alexandria, namanya Septuaginta. Bahasa Ibrani untuk davar Elohim, firman Allah, itu diterjemahkan dengan logos tuteo. Tapi logosnya Septuaginta ini tidak sama dengan logosnya filsafat Yunani tadi. Nah, pergulatan terus dilakukan ketika orang, ini sebelum zaman Kristen semua yang saya ceritakan ini. Yesus belum turun ke dunia ini. Ini zaman sebelum Kristen, kira-kira abad ketiga sebelum Masehi. Lalu muncul seorang filosof Yahudi dari Alexandria namanya Philo. Philo itu mengatakan logos itu begitu pentingnya karena menjadi jembatan antara manusia yang penuh dosa, manusia yang penuh kekurangan ini dengan Tuhan yang maha sempurna. Maka orang berdosa tidak mungkin mengalami kesempurnaan tanpa logos. Begitu pentingnya logos ini, maka logos disebut deuterotheos, Allah kedua. Lah ini berarti kan apa? Menyimpang dari ajaran kitab suci, karena Alkitab tidak pernah mengatakan Allah itu ada dua, Allah itu hanya satu. Makanya kemudian ketika menghadapi kelompok gnostik yang mengatakan Yesus tidak pernah benar-benar jadi manusia, Yohanes justru mengajarkan enarki in ologos, bahasa aslinya ke ologos in prostonteon ke theos in ologos. Pada mulanya adalah firman, dan firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Jelas logos itu Allah sendiri, bukan Allah kedua, karena Allah itu hanya satu. Shema Yisrael Adonai Elohenu Adonai Echad. Dengarkanlah wahai Israel, Tuhan Allah kita, Tuhan itu esa. Lalu logos itulah yang menciptakan alam semesta, tapi ini bukan logos yang terpisah dari Allah. Ini logosnya Allah. Firman ini firmannya Allah, maka firman itu harus sepenuhnya Allah. Lalu firman yang sepenuhnya Allah yang menciptakan segala sesuatu, maka ayat 3 dalam Yohanes pasal 1, segala sesuatu dijadikan oleh Dia. Dia di sini Yesus sebagai firman, sebagai logos. Dan tanpa Dia, tanpa firman-Nya Allah, tidak ada sesuatu pun yang telah jadi dari segala yang telah dijadikan. Lalu ayat 14, dan firman itu dan logos itu telah menjadi manusia. Nah, sekarang pertanyaan, mana ajaran Yunaninya yang dituduhkan orang-orang polemikus muslim itu? Katanya Kristen jiplak filsafat Yunani. Kalian yang tidak tahu filsafat jangan ngomong filsafat. Mana ada dalam ajaran filsafat Yunani logos itu sepenuhnya Allah? Tidak, logos itu dalam filsafat Yunani adalah intermediary being, entitas yang bukan Allah juga bukan manusia. Injil Yohanes beda, firman itu adalah Allah sehingga tidak ada dua Allah, cuma ada satu Allah, dan firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita. Dan kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai anak tunggal Bapa, penuh kasih karunia dan kebenaran. Mana miripnya dengan filsafat Yunani? Istilahnya sama, tapi pemikirannya justru membabat habis filsafat neoplatonisme. Nah, makanya saudara-saudara, saya melihat dari dua sisi. Teologinya ya kita pahami, tapi akar kata yang mengkomunikasikan gagasan Kristen kepada dunia saat itu juga harus dipahami. Nah, itulah ajaran sesat di awal sejarah gereja. Saya runut lagi. Marcion ini lebih kurang ajar lagi dari pendahulunya, Korintus. Dia mengobrak-abrik kanon perjanjian baru.
Makanya gereja nanti melakukan kanonisasi. Apa yang dia lakukan? Jadi kalau Yesus tidak benar-benar jadi manusia, ya mau-maunya dialah, dia datang kapan aja dia mau, dia pergi kapan aja dia mau. Kau datang dan pergi sesuka hatimu. Itu ajaran gnostik itu. Guyon itu. Supaya Anda selalu ingat apa yang saya sampaikan. Ya kan? Belajar teologi itu tidak mudah. Maka perlu dijembatani dengan komunikasi yang agak-agak lucu begitu. Supaya Anda ingat, oh itu yang dimaksudkan gnostik itu lagunya Diana Nasution misalnya gitu loh. Jadi kapan dia mau dia datang, kapan dia pergi dia datang. Dia tidak benar-benar jadi manusia. Karena tidak benar-benar jadi manusia, mungkinkah bayangan, mungkinkah entitas bayangan punya silsilah? Padahal Matius diawali dengan inilah silsilah Yesus Kristus anak Daud anak Abraham. Jelas silsilahnya, jelas siapa nenek moyangnya. Injil Matius buang. Injil Markus diawali dengan apa? Diawali dengan baptisan Yesus di Yordan. Roh tidak bisa dibaptis karena dalam ajaran yang paling awal tadi, dia hanya tampaknya muncul pada saat Yesus dibaptis, tapi kemudian pergi lagi, kan gitu kan? Makanya tidak mungkin Markus diterima, Markus dibuang sama Marsion. Yohanes apalagi, karena Yohanes lah yang menghadapi ajaran gnostik sebelumnya, dibuang karena ada penegasan firman itu Allah dan firman itu menjadi manusia, dibuang. Kemudian tinggal Injil Lukas. Injil Lukas dibaca pasal pertama ada berita kelahiran Yesus kepada perawan Maria. Pasal kedua ada sunatnya Yesus, ada kelahirannya diberitakan oleh para gembala. Pasal 3 ada silsilahnya lagi. Waduh, gak ada yang cocok nih pasal 1, 2, 3. Pasal 1, 2, dan 3 juga dibuang. Tinggal pasal 4 sampai pasal 24 diambil sama dia, dikasih judul The Gospel of Marcion. Lalu gereja otomatis bertindak loh. Kita ini warisannya para rasul. Kamu diajar oleh rasul siapa? Kamu ditahbis oleh rasul siapa? Enak aja kamu bikin ajaran-ajaran baru. Makanya gereja lalu mengadakan kanonisasi paling awal, yaitu yang sekarang dokumennya dikenal kanon Muratori. Itu ditemukan sudah sekitar tahun 150 Masehi. Itulah zamannya Marcion. Pertanyaannya sekarang, kenapa Marcion harus mengubrak-abrik perjanjian baru? Kenapa Marcion harus mencuri kitabnya dari perjanjian baru? Karena tidak ada kitab lain yang berbicara tentang Yesus kecuali perjanjian baru. Lalu bagaimana dengan Injil Maria Magdalena, dengan Injil Petrus, dengan perbuatan Yohanes, dengan kisah Rasul Paulus? Itu kan juga Injil, itu dikasih nama Injil tapi bukan Injil. Karena itu munculnya baru abad ketiga, abad kedua akhir. Injil Yudas itu abad kedua akhir, apalah abad ketiga. Karena seandainya sudah ada Injil Filipus, Injil Maria Magdalena yang katanya Yesus itu suaminya Maria Magdalena, yang kemudian diviralkan lewat film Da Vinci Code dan film banyak film-filmnya itu, The Last Tomb of Jesus Christ misalnya, Simon Jacobici misalnya. Kalau benar, kenapa harus mengambil perjanjian baru pada generasi paling awal Marcion? Kenapa tidak langsung ngambil Injil Thomas? Kenapa tidak langsung ngambil Injil Barnabas? Karena Barnabas baru muncul abad 16 paling akhir itu. Jadi di sepanjang sejarah ini pemalsuan demi pemalsuan Injil terus berlangsung. Inilah yang diantisipasi oleh Rasul Yohanes. Dan ciri zaman akhir itu diawali dari penyesatan terhadap ajaran yang meniru gereja sekaligus melawan gereja. Jadi itu zamannya Marcion. Setelah Marcion wafat, mati, para rasul, murid-muridnya para rasul juga sudah mati semua. Tinggal generasi keempat, generasi kelima. Maka di situ mereka lebih liar lagi, karena apa? Saksi mata kan sudah tidak ada. Jadi dia bikin acara sendiri, dia bikin komunitas sendiri, dia bikin Injil sendiri, lalu dikasih nama Injil itu dengan nama-nama para rasul. Makanya muncul Injil Thomas yang katanya Yesus
membuat mujizat dari tanah dibentuk seperti burung merpati, lalu ditiup menjadi burung sungguh-sungguh. Itu dari abad keempat. Injil Tufuliah atau The Arabic Gospel of Infancy, itu dari abad kelima, aslinya dari bahasa Aramaik, yang mengatakan Yesus ketika masih bayi digendong ibunya Bunda Maria, dia sudah bisa bicara. Itu dari abad kelima, teks Arabnya dari abad ketujuh. Ya, semuanya ini hasil pemalsuan dari abad-abad kemudian yang tidak memiliki kesinambungan sejarah dari abad pertama. Itu zamannya Marcion. Lalu setelah Marcion muncul lagi ajaran baru, namanya ajaran Basilides. Basilides itu mengatakan begini, dia tinggal di Alexandria. Karena Yesus itu tidak benar-benar jadi manusia, mungkinkah bayangan bisa disalibkan? Tidak mungkin. Kalau gitu harus kita cari gantinya, siapa yang disalib mengganti Yesus. Dia ngarang-ngarang sendiri. Basilides itu mengajarkan bahwa siapa yang hadir pada saat Yesus disalibkan itu? Oh, Simon dari Kirene. Maka kita bikin aja teori. Yang disalibkan bukan Yesus. Karena Yesus itu tidak bisa disalib, karena sesuatu yang sifatnya tidak real, tidak benar-benar jadi manusia, tidak mungkin disalib. Maka yang disalib adalah Simon orang Kirene yang wajahnya diserupakan dengan Yesus. Itu abad ketiga di Alexandria. Kemudian abad keempat muncul lagi namanya Kisah Rasul Yohanes. Jadi dia mengarang cerita ketika ketika Yesus disalibkan itu, sebenarnya yang disalib, yang diarak ke kayu salib ke Golgota dengan memikul salib itu bayangan saja, bayangannya Yesus. Tapi Yesus sejati itu ada di Bukit Zaitun sambil memandangi orang-orang yang mengarak bayangan yang tidak jelas tadi. Lalu di situ disaksikan oleh muridnya yang bernama Yohanes, John the Apostle, Yohanes sang rasul. Kemudian dikatakan, Yohanes, kamu lihat Yohanes, kamu lihat John, apa yang ada di sana? Ya guru, mereka mencambuki engkau, mereka memahkotai engkau dengan duri. Kamu perhatikan sungguh-sungguh, itu saya apa bukan? Ya lihat, loh ternyata hanya bayangan. Lalu dia penasaran, Yesus di mana kalau gitu? Aku yang asli ada di sini, itu bukan aku. Itu hanya bayangan yang mereka salib itu. Lalu mereka lihat Yesus dipegang tangannya seperti daging. Itu sebetulnya jiplakan dari kisah Injil Yohanes tentang Thomas yang menyaksikan bekas paku di tangannya itu loh. Ketika diraba tangannya mirip dengan daging, tapi begitu dia lihat kakinya tidak menyentuh tanah. Ajaran model kayak begini inilah yang menjadi tantangan gereja mula-mula. Lalu dia pegang lagi tangannya Yesus. Oh, seperti kapas ternyata. Jadi berubah-berubah karena Yesus itu datang pergi semau dia. Itulah ajaran gnostik. Karena ajaran itu meningkat lebih parah lagi, Yesus tidak benar-benar real jadi manusia, hanya tampaknya manusia, serupa dengan manusia, maka disebut doketisme. Berasal dari bahasa Yunani dokein yang artinya tampaknya, kelihatannya, serupa dengannya. Itu abad ketiga. Abad keempat mulai muncul lagi seorang presbiter, seorang pendeta, namanya Arius. Arius ini juga tidak bebas sama sekali dari filsafat Yunani ini. Dia mengatakan anak Allah itu lebih rendah dari Bapa. Kenapa dia mengatakan begitu? Karena dalam pandangan filsafat Yunani ya, tidak ada creatio ex nihilo, tidak ada penciptaan dari tidak ada menjadi ada, tapi alam semesta ini mengalir dari yang maha ada. Jadi alam dengan Tuhan itu sehakikat. Seperti apa itu? Seperti laba-laba dengan rumahnya. Rumah laba-laba itu dibuat kan dari ingusnya laba-laba itu. Jadi sehakikat itulah teori yang namanya emanasi, pengaliran. Jadi segala sesuatu itu mengalir dari Tuhan, entitas awal ini. Lah,
yang mengalir dari aliran pertama ini tentu lebih rendah daripada sumber alirannya. Aliran yang ketiga mengalir dari aliran kedua lebih rendah lagi, makanya ada jenjang-jenjang ketuhanan. Lalu si Arius mengaburkan antara kemanusiaan Yesus yang kelihatan dengan firman Allah yang tidak berjenjang dengan Allah. Lalu dia katakan tidak masuk akal, masa Yesus tidak lebih rendah dari Sang Bapa? Bukankah Yesus sendiri mengatakan di Injil Yohanes, Bapa itu lebih besar daripada aku? Padahal Yesus bicara seperti itu. Itu kan dalam misinya ketika dia menjadi manusia. Bapa lebih besar daripada dirinya. Tapi Yesus sebagai firman, apakah firman Allah itu lebih rendah dari Allah? Ini bukan ajaran filsafat Yunani yang mengalir tadi, tidak. Mengalir kan satu hakikat. Seperti riak-riak gelombang, itu kan satu hakikat dengan gelombang samudra. Seperti percikan-percikan api, itu kan satu hakikat dengan bara apinya. Nah itu bukan ajaran Kristen, itu ajaran emanasi dalam filsafat Yunani. Ajaran itu yang dalam filsafat ketuhanan disebut panteisme. Pan itu segala sesuatu, theos itu Allah, isme itu paham. Jadi paham yang mengatakan segala sesuatu itu adalah Allah. Lah inilah yang kemudian muncul di Injil Thomas. Injil Thomas itu mengatakan ini, usirlah perempuan itu daripadaku, kata Yesus. Kenapa guru? Karena perempuan tidak layak memperoleh hidup yang kekal. Terus kemudian muridnya bertanya, bagaimana supaya perempuan memperoleh hidup yang kekal? Suruh dia jilmakan dirinya jadi laki-laki. Nah ini ajaran gnostik. Lalu dari mana Yesus punya kata-kata seperti itu? Tidak ada saksinya kan? Nah ini perlunya yang namanya sejarah bapak-bapak gereja, agar kita tidak menafsirkan teks dari abad pertama semau kita dengan abad 20 karena gara-gara kita mengaku diri dari Roh Kudus. Roh Kudus bicara pada saya tadi malam. Di mana? Gimana ngomongnya itu? Klaim-klaim seperti ini kan menjadi ciri daripada gereja-gereja modern yang tidak bisa diverifikasi. Inilah ciri ajaran gnostik. Jadi kalau ditanya, dari mana kau perlu ajaran itu? Zamannya Korintus gak berani terang-terangan karena Yohanes masih hidup. Zamannya Marcion tidak berani terang-terangan bikin buku sendiri karena apa? Muridnya Yohanes masih hidup. Namanya Polikarpus. Polikarpus menjadi uskup atau penilik jemaat, salah satu dari gereja yang tercatat dalam kitab Wahyu 7 jemaat itu. Salah satunya kan muridnya Yohanes yang menjadi pemimpin di Smyrna. Masih ada saksi. Generasi keempat, kelima nggak ada saksi lagi. Kalaupun ada saksi, mereka masih bisa ngakali. Kamu lihat itu Injil Thomas. Kabarnya beredar di Mesir Injil Thomas. Siapa yang tulis itu? Kayaknya Thomas gak pernah nulis Injil. Caranya cross check gereja bagaimana? Irenaeus muridnya Polikarpus, Polikarpus muridnya Yohanes. Saya bisa membuktikan daftar para penilik jemaat, para uskup, para episkopos yang ada di seluruh dunia ini, maksudnya dunia yang dikenal pada zaman dia. Siapa yang mentahbis dia? Rasul siapa hubungannya? Tidak pernah ada ajaran semacam seperti itu. Coba katanya siapa yang mengarang itu? Thomas. Thomas punya murid namanya siapa? Punya murid namanya Tadius. Tadius sudah wafat. Tadius itu kan muridnya Thomas. Thomas sudah wafat, Tadius punya murid namanya Agius. Agius sekarang ada, dia berkarya di wilayah ini. Cross check. Benarkah dulu gurumu pernah mengajarkan bahwa Yesus bersabda, usirlah perempuan itu daripadaku karena dia tidak layak memperoleh kehidupan? Oh enggak. Murid-muridnya Yesus juga perempuan. Ada Maria Magdalena, ada Marta, banyak muridnya, ada Salome. Tidak ada yang seperti itu. Caranya gimana untuk menghindari cross check seperti itu? Kan sebetulnya saksi-saksi secara kronologis kan masih bisa hidup. Masih hidup waktu itu. Caranya gimana? Baca The Gospel of Judas, The Gospel of Thomas, pasal pertama. Inilah perkataan rahasia yang diucapkan oleh Yesus kepada Thomas Didimus, kembaran Kristus.
secara rahasia. Maka intinya jangan kamu cross check, wong itu cuman rahasia kok. Ini wahyu khusus. Bener gak? Persis sama dengan Injil Yudas. Injil Yudas mengatakan, inilah perkataan rahasia yang diucapkan oleh Yesus Kristus hanya kepada Yudas seminggu sebelum kematiannya. Cross checknya bagaimana? Yudas sudah gantung diri, tapi dia pilih nama-nama orang yang tidak punya murid, yang tidak bisa di cross check. Akhirnya apa? Muncullah penyesatan-penyesatan itu sampai di zamannya Arius. Arius mengatakan ada waktu di mana firman Allah itu tidak ada. Ada waktu kan, anak Allah itu kan artinya firman Allah itu kan. Karena firman itu telah menjadi manusia dan tinggal di antara kita, dan kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai anak tunggal Bapa. Jadi anak itu kiasan untuk firman Allah. Nah sekarang ada waktu di mana anak Allah tidak ada. Arius dipanggil sama patriarknya. Patriark itu kalau sekarang di gereja Protestan ketua sinode. Jadi panggil, kenapa kamu ajaran yang aneh-aneh? Diajak debat itu ketua sinodenya. Sudah dilarang-larang, ini kamu bertentangan dengan ajaran para rasul. Dia malah menunjukkan diri sosok yang teraniaya. Lalu dia diberi waktu, kamu boleh mengkoreksi pendapatmu. Lalu para uskup di wilayah Alexandria, kumpullah 100 orang uskup dari berbagai macam wilayah gereja, kumpul di Alexandria untuk mendiskusikan yang benar Arius atau gereja. Jadi semua itu ada prosesnya, bukan tiba-tiba aja Konstantin memaksakan ketuhanan Yesus itu ajaran tidak bermutu. Kayak gitu kok ya, ada orang Kristen yang terpengaruh. Sudah bacaannya kurang, refleksinya kurang kritis, mainnya kurang jauh, tapi PD-nya luar biasa kan. Kelompok ini kan PD-nya luar biasa. Nantang-nantang debat orang, bacaannya cuman ya nggak bisa membedakan sumber primer, sumber sekunder, apalagi tersier. Hanya dikatakan ini ada dokumennya. Ini dokumen dari tahun berapa? Bahasanya apa? Alkitab terjemahan Melayu dari abad ke-17 dipertentangkan dengan Alkitab TB tahun 74. Ya mesti aja bahasa itu berubah. Yang berubah itu adalah bahasanya. Makanya Alkitab itu butuh revisi. Yang direvisi kan bukan pesan teks aslinya. Saya berikan contoh yang sering saya berikan. Berikanlah tumpangan sesamamu dengan percuma. Bahasa Melayu tahun 60-an percuma itu artinya cuma-cuma. Tapi kalau sekarang kata itu dipertahankan di Alkitab terjemahan lama, percumalah kita beri tumpangan, kan begitu. Berubah, maknanya berubah. Kenapa di Alkitab terjemahan terbaru kata korban pakai huruf O itu diganti U? Karena kurban dalam bahasa dulu itu sama dengan korban. Korban di bait Allah, korban persembahan, korban ukupan, korban penebus salah, korban penebus dosa. Itu tulisannya korban. Sekarang dibedakan dalam bahasa Indonesia antara korban dan kurban. Kalau kurban itu korban persembahan di bait Allah, korban buah sulung, korban bakaran. Tapi kalau sekarang korban perkosaan, korban pelecehan, korban penipuan. Lah ini kalau Alkitabnya tidak diganti dengan bahasa yang bisa dipahami oleh generasi baru, ya akhirnya kan kacau maknanya. Jadi orang salah paham lagi mengatakan firman Tuhan kok setiap saat direvisi. Yang direvisi itu terjemahannya, Dul. Firman Tuhan gak direvisi aslinya. Gini aja gak ngerti-ngerti atau sengaja tidak mau mengerti. Iya kan? Contoh yang lain. Ya, kata perkara. Kata perkara kalau zaman dulu itu artinya suatu hal, perihal. Selidiki, nyatakan segala perkara. Tapi perkara sekarang ini artinya bergeser kasus. Kasus perdata, kasus pidana. Masa Tuhan suruh menyelidiki kasus? Makanya terjemahan Alkitab perlu direvisi. Ingat ya, terjemahannya yang direvisi. Teks aslinya tetap sama. Nah itu loh saudara-saudara, kadang-kadang ini mesti dikomunikasikan. Kalau tidak dikomunikasikan, kita akan bisa lost generation, generasi kita. Saya sering melakukan pelatihan-pelatihan seperti ini agar khotbah-khotbah di gereja sudah cukup, tapi ringankan beban dari para pendeta itu dengan melahirkan pelayanan kaum awam. Ya sekalipun dia belajar teologi bukan untuk ditahbis jadi pendeta,
tapi untuk memperluas jaringan pelayanan gereja, karena tidak mungkin seluruh pendeta menjawabi orang satu-satu. Sekarang belum dibikin bukunya dijawab, besoknya muncul lagi yang baru. Kristen nyolong Tauratnya Yahudi, coba. Jadi kita tidak main di dunia medsos ini, kita bisa ketinggalan. Tapi kalau kita main di dunia medsos, nunggu kita ahli, kita akan kelewatan, kita akan ketinggalan. Nah, kembali ke konsili tadi, setelah diperingatkan 100 orang, dibuktikan kamu salah. Yang kamu sebut anak Allah tidak mungkin setara dengan Bapa, itu kemanusiaan Yesus. Tapi kalau firman Allah, masa kamu bedakan dengan Allah? Kamu ini secara tidak sadar terpengaruh oleh filsafat neoplatonisme, bahwa aliran pertama dari sang realitas ini lebih rendah dari aliran, seperti air sungai itu loh. Air samudra gitu. Nanti di sungai yang paling dekat dengan samudra kan ikannya lebih banyak. Nanti begitu semakin jauh diganti, tidak ada ikannya lagi di situ. Karena apa? Sudah airnya menjadi air tawar, bukan air asin gitu loh. Jadi semakin dekat dengan samudranya, semakin asli, semakin melimpah. Semakin jauh dari limpahan ketuhanan itu. Makanya kurang ilahi yang jauh itu. Yang pengaliran kedua lebih dekat dengan yang ilahi. Aliran ketiga sedikit lagi tinggal 80%. Aliran keempat sedikit lagi tinggal 7%. Itulah ajaran yang nantinya disebut ajaran martabat 7 dalam aliran tasawuf Islam itu. Nah, ini mesti dipahami. Ya, kemudian disidanglah Arius itu. Kamu kalau tidak mau mengubah pendapatmu, kamu harus keluar dari Mesir. Keluar dari Mesir dia. Tapi di sana sini dia tebar pesona. Tebar pesona, saya orang yang dianiaya oleh patriark saya, oleh ketua saya dianiaya, saya dianggap sesat. Padahal yang saya lakukan kan saya cuma mengatakan apa yang sesuai dengan Alkitab. Karena Alkitab mengatakan Bapa itu lebih besar daripada aku. Nah, orang yang dengar di luar, keterlaluan sekali Patriark Alexander. Kan Arius benar mengatakan Bapa lebih besar daripada aku. Padahal kasusnya apa di situ? Bapa lebih besar daripada itu merujuk kemanusiaan Sang Kristus, tidak merujuk kepada keilahiannya sebagai firman Allah. Kira-kira kalau dipersingkat begini, firman Allah dengan Allah itu duluan mana? Ini kalau soal urutan kan, duluan Allah apa duluan firman Allah? Nah, kalau dijawab duluan Allah, berarti Allah eksistensinya sudah ada, firmannya Allah belum ada. Berarti ada waktu di mana eksistensi Allah sudah ada, firman Allah belum ada. Berarti pernah ada waktu dia tidak punya firman. Pernah ada waktu dia tidak maha berfirman. Pernah ada waktu dia tidak bisa berbuat apa-apa. Mencipta pun tidak bisa karena firmannya belum lengkap. Apa seperti itu? Bayi lahir tidak bisa langsung ngomong I love you kan? Baru dia belajar bahasa Inggris. I just call to say I love you. Itu kan proses belajar. Jadi manusia dapat bicara, dapat berpikir, itu proses belajar. Lah Tuhan masa pernah belajar? Tuhan tuh dari kekal sampai kekal. Dia yang ada, yang sudah ada, yang akan datang. Dia tidak pernah tidak ada firman. Dia tidak pernah tidak bisa berfirman. Dia selalu maha, maha dan maha. Maka Tuhan dengan firman-Nya dan dengan rohnya sejak kekal tidak bisa dipisahkan. Terus Anda tanya kepada saya, Pak Bambang, ini tolong Pak dijawab, jangan tersinggung ya Pak. Bapak dengan pikiran Bapak lebih tinggi mana? Itu pertanyaan orang yang kurang satu on itu. Karena pikiran saya itu satu dengan saya, bagaimana bisa dibandingkan? Minta maaf Pak, saya tidak bisa menerima roh Bapak. Saya tidak bisa menerima pikiran Bapak. Saya hanya bisa menghormati Bapak. Loh, kalau kamu menerima saya, kamu harus menerima pikiran saya dan roh saya. Pak Bambang kita hormati, tapi rohnya tidak. Hanya orang-orang yang bingung yang mengatakan begitu. Karena Allah, firman Allah dan roh Allah itu satu paket. Bagaimana bisa dipisah-pisahkan? Bagaimana bisa dibanding-bandingkan? Pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi, Elohim. Beresit bara Elohim et hasamayim ve et sa'aret. Bumi itu belum berbentuk, aret hayetah tohu wa bohu, belum berbentuk dan kosong. Itu proses
keadaan dunia sebelum sempurna kan, masih chaos, masih tohu wabohu. Vihosek alpenitehom, dan kegelapan meliputi samudra raya. Viruah Elohim, perhatikan, dan roh Allah. Merakefet alfinihamayim, melayang-layang di atas permukaan air. Itu artinya bukan roh Allahnya lebih kecil dari airnya melayang-layang. Itu kata kiasan yang mengartikan Allah menyalurkan daya hidup dari dirinya sendiri kepada ciptaan itu, sehingga dari chaos menjadi kosmos, dari ketidakteraturan menjadi keteraturan. Bumi bergerak pada orbitnya masing-masing, matahari, bulan, bintang. Itu maknanya Tuhan memberikan keteraturan lewat rohnya yang tertib itu. Makanya dari chaos menjadi kosmos. Berfirmanlah Allah, wa yomer Elohim yehior wa yehior, jadilah terang, maka terang itu jadi. Jadi diciptakan lewat firman-Nya lah. Kalau firman pernah tidak ada, dengan apa Allah menciptakan firman-Nya? Nah, itu kira-kira seperti itu. Maka kemudian gereja bersidang, muncullah draft pengakuan iman, draftnya. Tapi waktu itu Konstantin dari perjalanan dari Makedonia menuju ke Alexandria, dia kecewa berat ketika mendengar perdebatan antara Arius dengan patriarknya itu. Sedianya saya ingin mengunjungi kota Alexandria, tapi begitu kabar yang tidak penting itu terdengar di telinga saya, aku membatalkannya walaupun sudah menempuh separuh perjalanan darinya. Jadi Konstantin tidak punya peran penting dalam konsili seperti yang diceritakan film Da Vinci Code itu. Konstantin itu terbukti manusia politik. Manusia politik itu lihat angin. Kalau anginnya menguntungkan dia, dia ikut. Kalau tidak, dia tidak ikut. Makanya hati-hati, jangan sampai 5 tahunan gereja dijadikan mekanisme 5 tahunan. Gereja harus punya dasar yang kuat. Maka kemudian Konstantin tidak jadi pergi ke Alexandria. Tapi kemudian ada uskup dari Spanyol, namanya Hosius, yang nantinya memimpin sidang pertama konsili ini. Dia mengatakan bahwa saya kira gereja punya pertimbangan sendiri. Bagi engkau wahai kaisar ini tidak penting, tapi bagi kami para imam-imam gerejanya, para pendeta gereja, kita tidak mungkin kompromi dengan ajaran-ajaran yang tidak diajarkan oleh para rasul. Lalu Konstantin mengizinkan Hosius meneliti kasusnya Arius itu ke Alexandria. Setelah diteliti, dia lapor kepada Konstantin, kita tidak bisa kompromi. Kompromi dengan Arius sama dengan mengoyakkan jubah Kristus. Lalu Konstantin mengizinkan, kalau gitu selesaikan persoalan teologi itu, tapi kalau bisa jangan mengganggu keseimbangan situasi kekaisaran. Oke, siap. Sebelum konsili itu kan tahun 318, diperlukan waktu 7 tahun sampai konsili itu. Kalau Konstantin aktornya konsili seperti yang orang-orang sombong itu mengatakan, Yesus kan baru dilantik jadi Tuhan di konsili Nisea, masa Tuhan kok dilantik umatnya? Benar apa tidak? Yang orang-orang yang ngomong begitu itu. Pelajarilah sejarah dari sumber primer. Baca itu langsung, Historia Ecclesiastica, karya Socrates Scholasticus yang hidup pada masa yang sama. Baca tulisannya Eusebius dari Kaisarea dengan sejarah gerejanya. Jangan membaca kutipan dari kutipan. Kalau kutipan dari kutipan, itu mahasiswa saya sering saya marahi. Kamu tahu dari mana kesimpulan ini? Dari buku, Pak. Buku apa? Runtut pijar sejarah gereja. Itu kan sumber sekunder itu. Kutipan yang dikutip oleh Tony Land ini kamu cross check dengan sumber aslinya. Baru saya oke, kalau enggak oke itu. Masa mau jadi sarjana sumbernya kutipan dari kutipan. Akibatnya kamu enggak bisa jawab. Kalau nanti ditanya, Yesus kok dilantik? Oh, itu kan seperti itu kan kurang ajar. Memang ya kurang diajar persoalannya. Kurang makan buku, kurang makan literasi. Nah, terus kemudian pada prakonsili, masih ada prakonsili loh saudara-saudara. Di kota Antioquia. Di kota Antioquia itu karena hasil Arius tadi kan tebar pesona kemana-mana. 3 orang berhasil dipengaruhinya. Antara lain Eusebius dari Nikomadea, Eusebius dari Kaisarea, terpengaruh sama dia. Kenapa terpengaruh dengan Arius? Gara-gara Arius itu kalau ngomong kepada A, ya ke A dia budaya di situ dia yang canggih itu. Dari komunikasi
Sosialnya memang luar biasa. Maka gereja yang benar kadang-kadang karena kalah berkomunikasi dengan mereka yang di luar itu, kita juga kalah. Makanya kita mesti luas ya dalam komunikasi. Jangan kaku, hitam putih. Ya kita mesti agak luas menyampaikan. Arius mengatakan, saya ini didolimi oleh patriark saya diusir dari Alexandria. Padahal saya cuma mengatakan dalam pengakuan iman itu, dan aku percaya akan Yesus Kristus, anak Allah. Loh, saya kan mengatakan anak Allah. Terus kemudian gambar Allah, ya, yang cahaya kemuliaan Allah kan sama dengan apa yang saya sampaikan, yang terlebih dulu dari segala sesuatu. Nah itu kan ada ayatnya di Kolose, gambar Allah yang terlebih dulu dari segala ciptaan. Tapi dia punya makna berbeda dengan maknanya Rasul Paulus. Yang sulung itu dimaknai sebagai ciptaan mula-mula, sementara yang sulung dalam pemahaman Rasul Paulus dan para rasul yang lain, yang sulung itu tidak harus anak pertama. Hak kesulungan bisa diperebutkan. Ayo sekarang, kan yang sulung Esau, kenapa Yakub? Karena kesulungan dalam budaya Israel tidak hanya sulung sebagai anak yang lahir pertama, tapi hak kesulungan itu hak untuk memimpin mezbah keluarga, hak untuk menerima berkat orang tua, dan hak untuk menerima warisan 2 kali lipat. Esau hanya memahami menerima warisan 2 kali lipat. Kalau sekarang saya jual juga nanti akan selesai. Dia tidak menghormati berkat rohani, pemimpin mezbah keluarga dan mendapatkan berkat dari orang tua. Maka kesulungan tidak harus berarti urutan waktu. Ini salahnya saksi Yehova. Maka yang sulung dipahami, Yesus itu kan anak pertama kita, adik-adiknya. Pangkatmu apa kamu jadi adiknya Yesus itu? Benar apa tidak? Ini konteks yang seperti ini sebetulnya bisa dikatakan ini orang-orang awam yang mengajar di mana-mana begitu pedenya, dan jemaat awam itu tertarik karena kepedean dia itu, bukan karena isinya gitu loh. Makanya diadakan sidang prakonsili di Antioquia. Wah, heboh dunia saat itu karena apa? Sejarawan gereja yang sangat terkenal yang namanya Eusebius dari Kaisarea membela Arius. Gara-gara itu tadi, Arius salahnya di mana? Dia cuma mengatakan yang sulung dari segala ciptaan. Tapi tafsirannya yang beda kan? Kan kata yang sulung itu kan ada di pengakuan iman gereja kami, pengakuan iman Kaisarea. Jadi sebelum gereja punya pengakuan iman panjang, Syahadat Nikea Konstantinopel, setiap gereja itu punya pengakuan iman masing-masing. Roma punya pengakuan iman rasuli yang kita baca tadi. Dengan pengakuan iman rasuli kan kita belum tahu apa-apa. Dan akan anaknya yang tunggal Yesus Kristus Tuhan kita. Yesus asalnya dari mana? Cuma dikatakan anaknya tunggal, anaknya yang tunggal Tuhan kita kan? Kalau di pengakuan iman panjang kan jelas. Yang diperanakkan dari Bapa sebelum segala abad. Karena firman itu keluar dari sang Bapa. Allah dari Allah, terang dari terang, Allah yang sejati dari yang sejati. Artinya apa? Karena apa? Tidak mungkin aliran dari Allah itu lebih rendah dari Allah. Karena ini bukan ajaran Neoplatonisme, itu untuk mengajari ajaran sesat yang dilakukan oleh bidat Origenes waktu itu. Nah kemudian dikatakan Allah dari Allah, terang dari terang, Allah sejati dari sejati, dilahirkan, tidak diciptakan atau tidak dibuat, ya, tidak dijadikan. Kenapa? Yesus dilahirkan, sebelum lahir dia sudah ada. Sudah ada di mana? Dalam diri Allah. Makanya dikatakan Abraham melihat hariku dan dia akan melihatnya, dia akan bersuka cita. Umurmu belum sampai 50 tahun. Bagaimana kamu mengatakan itu seperti itu? Yang berumur belum 50 tahun itu kan kemanusiaannya. Tapi Yesus sebagai firman yang in the beginning was the word and the word was with God and the word was God, sudah ada sebelum segala sesuatu. Karena olehnya segala sesuatu dijadikan, alam semesta ini segala sesuatu dijadikan oleh dia, dan tanpa dia tidak ada sesuatu pun yang jadi dari segala yang telah dijadikan. Makanya orang itu sembarang aja menuduh, mengatakan Tritunggal Kristen itu mirip dengan Dewa Krishna. Dewa Krishna lahir dari seorang perawan. Mana ada literatur Hindu yang mengatakan Dewa Krishna lahir dari seorang perawan? Itu karangannya orang bule yang langsung Anda percaya. Kan orang bule kan tidak mengerti Ramayana, tidak mengerti Mahabharata. Saya orang Jawa sejak kecil nonton itu. Jadi saya ngerti ibunya Krishna namanya siapa, lahir wajar, tidak ada lahir dari perawan.
Begitu bukunya ditulis oleh orang barat kita langsung percaya. Dikutip begitu saja. Mitos-mitos tentang kelahiran dari seorang perawan, Dewa Krishna, Dewa Mitra. Saya itu, saudara-saudara, saya kan mengajar teologi agama-agama. Jadi saya paham betul pemujaan terhadap Siwa, pemujaan terhadap Krishna. Bahkan kadang-kadang saya menyanyikannya tanpa berat hati karena nadanya indah-indah. Krishna Krishna Hare Hare, Hare Krishna Hare Krishna, Krishna Krishna Hare Hare, Hare Rama Hare Rama, Rama Rama Hare Hare. Itu India. Saya nyanyi begitu, saya paham ajaran Krishna, saya membaca Bhagavad Gita. Saya punya Bhagavad Gita dalam bahasa Sanskrit yang sering dikutip Bung Karno itu. Karmani wadikarasti mapalesu kedacana. Berjuanglah tanpa menghitung untung ruginya bagimu. Bung Karno membaca Bhagavad Gita dari suami Vivekananda. Saya punya coretan-coretan tangan Bung Karno yang dibaca itu, saya punya bukunya. Tapi Bung Karno kan tidak sampai bisa nembang India. Saya lacak ke India, saya nembangnya bisa. Karmani wadikarasti mapalesu kadacana. Orang India kan gitu. Sanam demanam. Jadi kalau ngomong India, ngomong Krishna, jangan cerita ke saya lah. Saya mulai dari versi pewayangan Jawa, Bali saya pelajari. Jadi Krishna tidak lahir dari seorang perawan. Krishna itu anak ke-8 dari bapaknya namanya Basudewa, ibunya namanya Dewaki. Kakak-kakaknya yang jumlahnya 6 orang dibunuh oleh raksasa Kangsa. Untuk melindungi itu maka lahirlah anak berikutnya yang kulitnya bule namanya Balaram atau Baladewa. Balaram itu janinnya dipindahkan kepada wanita lain yang namanya Rohini dari ibunya. Setelah itu Krishna dikandung secara wajar, dilahirkan di persembunyiannya sampai lahirnya Krishna. Enggak ada ceritanya lahir dari seorang perawan seperti kekristenan. Ada lagi yang mengatakan itu ciptaan dari Dewa Mitra Persia, lahir dari seorang perawan. Saya membaca langsung itu tulisan-tulisan Persia. Dewa Mitra lahir dari sebongkah batu, tidak ada lahir dari seorang perawan. Jadi cerita Mitra lahir dari perawan itu pengaruh Kristen yang memuncak setelah zamannya Kaisar Aurelian mengubah titik balik musim dingin yang dulunya dirayakan paling lambat tanggal 23 Desember menjadi 25 Desember karena kelahiran Dewa Matahari dijiplak dari Natal gereja. Jangan dibalik. Jadi katanya gereja mengambil Natal dari Dewa Pagan, itu keliru kebalikannya. Karena sebelum Natal diperingati 25 Desember dijadikan perayaan Dewa Matahari yang namanya Natalis Sol Invicti, itu tahun 190-an itu sudah ada Hippolytus dari Roma. Hippolytus itu nulis bukunya yang berjudul komentar-komentar kitab Daniel. Dia mengatakan di situ kapankah Yesus itu dilahirkan? Dia mengatakan egeneto pro octo kalandon Januarion. Yesus dilahirkan 8 hari sebelum 1 Januari. Kenapa 8 hari sebelum 1 Januari? Karena tahun baru Kristen dihitung sejak sunatnya Yesus. Karena orang Yahudi dihitung hari ke-8. Nah, sebelum hari ke-8, 8 hari mundur ke belakang 25 Desember. Itu sudah ada dalam dokumen sebelum Dewa Matahari dirayakan. Ini akibatnya kalau kita tidak melacak sumber-sumber primer. Karena Natal 25 Desember itu baru dipersoalkan oleh Paul Ernest Jablonski tahun kira-kira 1800 sekian abad 19 itu. Kenapa kita begitu percaya? Tapi karena ada hal yang belum kita bereskan. Semangat Protestan yang anti Katolik itu tidak boleh ada lagi. Karena munculnya pendapat ini hanya karena supaya beda dengan Katolik. Akibatnya kita tidak bisa mengendalikan lagi munculnya sekte-sekte baru yang sekarang justru menjadi batu sandungan bagi orang luar untuk menerima kekristenan. Nah itu saudara-saudara, Arius akhirnya menghebohkan dunia purba waktu itu. Tahun 318 sampai kemudian
tahun 325 itu awalnya dia lakukan di wilayah yang namanya Antioquia. Lalu 3 orang ini setelah semua mengakui draft pengakuan iman tanda tangan, tapi 3 orang ini termasuk Eusebius dari Kaisarea masih diberi kesempatan untuk meluruskan pemahamannya, tentu lewat diskusi-diskusi teologis di sebuah konsili yang akan diadakan ya di kota Ankara. Ankara itu sampai Turki sekarang masih ada. Tapi ternyata konsili itu tidak diadakan di kota Ankara, tapi diadakan di kota Nikea. Kenapa? Karena Konstantin yang keberatan. Saya tidak mau konsili diadakan di Ankara. Kenapa? Karena uskupnya kota Ankara itu terkenal anti Arius. Saya ingin gereja fair, adil. Jadi dengarkan pula yang anti Arius, dengarkan pula yang membela Arius. Karena kalau itu anti Arius pasti konsili akan digiring untuk mengutuk Arius. Oke, kalau gitu silahkan konsili diadakan di Nisea. Itu kota musim panasnya Kaisar Konstantin. Jadi biasanya kalau dia musim panas itu karena terlalu panas, dia ke kota Nisea itu. Karena di situ kotanya sejuk. Karena perjalanan dari pusat Konstantinopel, ya ibu kota Konstantinopel sekarang namanya Istanbul, menuju ke Nisea, ini tidak ada jalur umum kira-kira kalau sekarang begitu. Kendaraan umum, kereta-kereta, karavan umum itu tidak ada. Kereta komersial. Karena itu para delegasi yang jumlahnya 318 orang ini dijemput oleh kereta keagungan Kaisar. Nah, lalu dipelintir lagi sejarahnya. Lihat, para pendeta dikumpulkan supaya satu suara menuhankan Yesus. Mereka dijemput dengan kereta-kereta keagungan Kaisar. Saya kalau ditanya begitu saya buat guyonan. Kamu tahu enggak Nisea itu bukan jalur umum, maka tidak ada bis malam ke sana. Tidak ada kereta di sana, maka yang ada kereta-keretanya Kaisar. Tapi itu dipolitisir sedemikian rupa seolah-olah Konstantin itu otak besar di balik ketuhanan Yesus gitu. Padahal ketuhanan Yesus itu bukan diciptakan oleh gereja. Itu ajaran semula, ajaran paling awal. Jadi Yesus disebut Allah itu karena apa? Karena dia firman Allah yang kekal. Tidak mungkin ya firman itu bukan Allah. Karena kalau firman bukan Allah, pertanyaannya sekarang, Allah menciptakan segala sesuatu dengan apa? Dengan firman, Pak. Allah menciptakan dengan firman-Nya. Yesus diciptakan apa tidak? Diciptakan, Pak. Siapa yang menciptakan Yesus? Ya Allah. Nah, Allah menciptakan bagaimana? Cukup berfirman loh. Yesus di sini siapa? Firman Allah. Firman-Nya belum diciptakan masa menciptakan. Dengan firman-Nya Allah menciptakan, firman mana? Maka karena firman Allah itu melaluinya Allah mencipta, maka firman pasti bukan ciptaan. Itulah makanya gereja mengatakan Allah dari Allah, terang dari terang, Allah sejati dari Allah sejati, dilahirkan tidak diciptakan. Karena olehnya segala sesuatu diciptakan. Nah, baru kemudian Roh Kudus tidak lebih sulit. Karena apa? Roh Kudus kan tidak berbentuk manusia, tidak pernah menjadi manusia. Jadi artinya ya Roh Kudus itu roh yang ada dalam diri Allah, selesai kan? Tapi karena Yesus itu firman, selain sebagai firman Allah yang kekal, dia menjadi manusia. Maka bagaimana hubungan antara kemanusiaan Yesus dengan keilahiannya sebagai firman Allah? Itulah yang dibahas pada konsili-konsili berikutnya, termasuk Efesus, termasuk Kalsedon. Di mana Yesus pernah mengaku diri Allah? Ya jangan kamu tuntut, akulah Allah, sembahlah aku. Jokowi pun juga tidak mengatakan, akulah Presiden Republik Indonesia, hormatilah aku sebelum aku diganti Pak Prabowo. Juga tidak pernah ada. Tapi ketika Thomas melihat bukti kebangkitannya, dia menyeru, ya Tuhanku dan Allahku. Yesus menerima penyembahan itu. Itu saya kira yang bisa sampaikan. Terima kasih.